kitab suci kan orang gila, nabi bukan, pendeta bukan, terus sosok pinter. Itu kalau depan saya gue injak batang leher Tertullianus. Buset dah. Sosok bikin rumus lah, kucing lah. Tadi dulu sebentar lu Mas. Tadi dulu. Dia bikin rumus itu enggak, itu di bawah kamu itu gak? Tertullianus itu gak? Enggak, di bawah kamu yang namanya Elpra ini gitu ya, pengikut Tertullianus loh. Jangan begitu gak boleh. Ya, makanya suruh bertobat, ikutin Tritunggal Titanium. Bang Luga, nabi terakhir, I love you. Kena dia. Iya. Tritunggal Tertullianus. Aku suka Nabi Luga ini, begitu sopan, tak pernah memaki. Pokoknya dustanya nggak ada deh. Kayaknya nanti di atas Bang Handi nanti ini di neraka kayaknya. Jadi gimana gak? Tertullianus kenapa kak? Ini anak buahnya nih Tertullianus yang ngomong nih. Tertullianus itu kan dia misinya kan Ya, ingin menghilangkan sebentar dulu, ingin menghilangkan kelamin Tuhan. Nah, tujuannya apa untuk menghilangkan kelamin Tuhan? Nanti kalau Maria jadi mamanya kan Yesus kan nggak bisa jadi Tuhan. Iya kan? Nggak mungkin Tuhan mamanya Maria. Makanya untuk menggeser Roh Kudus, menggantikan Maria supaya Maria jadi loncin, digantilah dengan Maria mamanya Yesus. Kalau Maria mamanya Yesus, Yesusnya nggak bisa jadi Tuhan. Orang mamanya manusia gimana sih? Tapi kalau Roh Kudus mamanya Yesus, Bapak Tuhan, Mama Tuhan, anak wajib Tuhan. Jadi triknya dia gimana caranya biar Yesus nggak bisa jadi Tuhan, biar Islam menang? Iya, caranya menghilangkan Roh Kudus sebagai ibu. Kalau Roh Kudus bukan ibu, pasti Islam menang. Gue yakin. Gue juga nggak akan mampu melawan Islam. Jadi ibunya Yesus Roh Kudus ya? Enggak, ibunya Yesus Roh Kudus. Nah, kalau ibunya Yesus Roh Kudus, Islam nggak berkutik. Betul gak? Duduk manis jadinya, tinggal ditempeleng doang. Ya betul gak? Kita duduk manis menyaksikan bahwa ternyata Yesus itu ibunya namanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus perempuan ya gak? Betul. Kan intinya kan gini aja ya. Kalau dalam perdebatan itu kalau lo nggak bisa mengalahkan ya lo kalah. Lo nggak bisa membuktikan kesalahan kitab orang, ya lo nya sendiri kalah. Gitu. Nah makanya buktikan kesalahan kitab suci. Jadi menurut Roh Kudus Mama, Allah Bapa, dasar ayatnya Kejadian 1 ayat 27 nggak bisa dibantah. Berarti kita. Jadi Roh Kudus sama Bapak suami istri kak? Iya dong. Oh suami istri. Gimana mau bisa membantah itu coba? Nggak bisa terbantahkan juga. Pakai ayat nggak bisa. Enggak. Makanya kan gue kan lagi diundang sama Elon Musk ke Jerman untuk ngomongin Roh Kudus ibu sama Stelo. Apa hubungannya dengan Kejadian 126 itu kak? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu ada pada laki-laki dan perempuan. Jelas suami istri. Jadi menurut Anda ada Tuhan perempuan gitu? Ya iyalah, wajib ada lah. Kalau nggak ada Tuhan perempuan, mana ada si Hawa? Kan si Hawa itu kan cetakannya Tuhan perempuan. Makanya jadilah si Hawa. Ada toketnya. Gimana sih? Jadi di surga makanya ini ada istilah El Shaddai. Sebentar. Iya. Ada bahasa Ibrani namanya El Shaddai. El Shaddai itu menurut pendeta Profesor Dr. Irene Marx, itu profesor Yahudi berkebangsaan Indonesia. El Shaddai itu artinya Tuhan yang menetek, menyusui. Berarti Tuhan itu ada payudaranya. Wih, mantap. Yeay. Sekarang begini, Kristen lu jangan ini ketawa. Lo bisa lu hidup di muka bumi ini kalau misalnya dibrojolin mama lo nggak disusui lo mati. Makanya lo menyusui. Nah itu adalah gambaran Tuhan kepada umatnya. Makanya disebut istilah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu sama seperti orang menetek sama Tuhan. Biar kita hidup oleh Roh. Roh itu adalah ibu. Gimana sih cara? Ini namanya Kristen sejati. Makanya mahal nilainya. Betul, makanya gue sampai mau sponsorin oleh
Elon Musk. Ini tertata-tata ya bang semuanya ini. Ini namanya Kristen beneran Bos sejati tahu ini. lah sama bos sambel. Ya kan? Bang Luga, Iya. apa Iya, iya. kabarnya Yalta About, Bang Luga? Kabar siapa tuh? Kabarnya Yalta About, kabarnya gimana? Yalta bawa tuh yang sangat tahu siapa tuh. Ya nggak tahu dia itu bang. Ya, padahal dia waktu itu Bang Andi minta data yang namanya ibu, Roh Kudus itu disebut ibu sama aku loh. Namanya itu, nama Roh Kudus yang disebut ibu itu namanya Yaltabot. Artinya apa tuh? Nah, bukan artinya, namanya. Masa emang nggak baca sih? Nggak tahu saya. Udah nggak ngerti dia bang, jangan nggak ngerti dia. Gak apa lah. Nah, namanya. Sambut dulu tamunya itu. Kayaknya Kristen ini. Coba dulu nggak sambut dulu. Mon Manik, selamat malam, Mon Manik. Mon Manik, selamat malam. Buka mute-nya Mon Manik. Halo. Mon Manik, selamat malam, Mon Manik. Kayak nggak mau ngomong. Jadi menurut lu gak, bang lu gak, denom mana yang paling bener gak? Ya denomnya opung kau inilah. Tunggal titanium. Ah, Ini yang harus kita dukung, kita garap. Iya, ini yang paling keren denom tertinggi dari denom di atas segala denom titanium lah punya gua ini. Bukan lagi karismatik. Ini titanium udah di atas karismatik. Udah paling Wih, tinggi dari denom karismatik. baru pantesan. Titanium coy. Orang-orang karismatik juga pada cium tangan. Apa kata Abang Luga aja lah daripada kita bonyok katanya. Wih, Pokoknya apa kata Bang Luga kita Gayamu. Kau dicari dewa itu kau. Ayo kau. denom baru titanium. dewa sih. Ah, nggak ada yang ngalahin titanium lah gitu gak? King of King udah ya. Kita lah yang megang di Indonesia. Ya wajar dong, gua yang paling terkenal ya gua lah yang punya denom lah. Gimana sih? Darni. Jadi begini Bang Luga. Darni gimana kemarin? Jadi dilantik jadi uskup. Ya Darni intinya dia kan nggak percaya sama gua, ya udah buang aja. Jadi nggak jadi dilantik Bang Luga. Ya kan masih banyak gitu, orang-orang yang oke. pengen jadi. Gak ada yang nanya di bawah, kenapa kamu takut masuk di roomnya bom-bom? Bukannya takut di room bom itu kan di situ rame. Jadi gua ngomong langsung 10 orang yang ngomong, jadi nggak kondusif. Kita ngomong apa udah ditiban-tiban terus, nggak dikasih kesempatan ngomong ngapain? Waduh, nggak menghargai denom titanium, nggak menghargai King of King dong kalau gitu. Sekarang kan begini loh, kalau lo bisa lawan Juma face to face di Jakarta, gue salut sama dia deh. Tapi ini bom ditantang Juma minta debat di Cina, minta debat di Israel, ada yang minta debat di Filipina. Semua pecundang, penakut. Nah gue jijik ngeliat orang penakut. Bang Luga, Jijik Nabi gua. keberapa kau bang? Nabi keberapa bang? 26 atau 27? Kalau kau berani, ku batalkan kenabianku. Tapi kalau kau pecundang, kau diam aja di situ. Saya paling anti sama penakut. Manusia pecundang, penakut saya paling anti. Si bom aja yang kau adalah babunya, itu takut melawan Juma. Zakir Naik datang, dia bukannya datang, kan dia aktif. Harusnya kan datang, setidaknya nunjukin muka kek. Nggak perlu harus debat. Nongkrong aja di samping Zakir Naik, kan ngeliatnya kan enak. Dia ada bom, ada Agatha, ada siapa lagi tuh? Ada Rudy Yohanes, ada Mikana, kan enak lihatnya. Ini semua ngumpet penakut. Nah terus ngapain? Lo harus menyuruh gue ribut sama penakut gitu loh. Tapi lu kalah sama Edis gak? Tapi lu kalah sama Edis. Kita itu kalah dimulai dulu dari nyali dulu. Nyali gue sama nyali Edis lebih berani mana? Nyalin lu lah. Nah udah itu aja. Ngelihatnya tuh dari situ, bukan ngelihat dari congornya, bukan melihat dari pengikutnya, karena pengikutnya juga sama-sama penakut, kumpul sama penakut. Penakut itu pasti kumpulnya sama penakut, pemberani ngumpulnya sama pemberani. Nah kalau grup gue kan semua pemberani semuanya.
Siap tempur, mau debat di mana? Mau debat di Saudi Arabia, ayo. Mau debat di Dubai, ayo. Mau debat di India, ayo. Kita siap tempur. Mau debat di Cina, di Tibet yang patung Buddha terbesar di dunia, ayo. Bener lu gak? Berani lu gak? Itu. Lu berapa kali ketemu? Gua rasa lo juga kalau lo gua rasa lo juga suruh debat di Amerika lo ciut lo. Takut digebukin sama orang bule. Enggak ngapain? Sama kalau gua udah Maksud gue gak ngapain ke luar negeri, kan Indonesia juga masih aman-aman aja kok. Iya, artinya kan gua ini kan di Indonesia kan yang gua ajak ngomong kan semua. Nah sekarang kan gua nggak salah dong, gua beralih ke India mau pukul 1,4 miliar India, lumayan kan buat nambah-nambahin kas. Misalnya masuk misalnya 2 triliun dolar kan lumayan. Bush. Buat ngegulung bangsa lain, misalnya Cina gue gulung masuk 7 triliun dolar. Terus yang dana itu kan nanti kan lumayan buat ngubur si Bom dan kawan-kawan. Tertulianis kabur. Gara-gara lu gak Tertulianis kabur tadi. Makanya itu dimulai itu dari nyali dulu. Kalau gue kan Zakir Naik gue datang, duduk manis, debat, selesai pulang, ya kan, aman-aman kan. Kamu merasa nyaman gak Gitu. begitu? Gak. Begitu banyaknya umat Muslim, kamu nyaman gak? Nyaman orang gua pada minta foto sama gua. Nah, nyaman. Nggak kenalin tadi. Bisa foto dulu bang. Itu di depan timnya Zakir Naik gua pada minta foto. Cuk. Bang, saya foto bang. Gimana? Nyaman. Orang minta foto kenapa gak? Apakah ngefans atau merasa aneh mungkin ngeliat lu gak? Lu kan juga. Bang Luga kan debat terhebat katanya. Siapa yang tahu Bang Luga yang mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Pak Indra. Kayak gini loh sejarahnya Bang. Nah, si kata Bibel ini waktu acara buka puasa tahun 2 tahun kemarin datang si kata Bibel ini. Waktu kapan enggak? Yang acara buka puasa yang di Muala Prince 2023. Datang dong. Datang lah. ada di situ. Ada lah. Lu ada ada Gini, taruh lo. Berarti Jadi kalau sejarahnya gini. mereka yang mengatakan gini Kak. Gua ada itu gak pengen banting lu waktu itu. Syukron Bang Indra, lanjut. Makasih Bang Indra. Jadi gini, kisahnya gini nih, taruh lo. Nanti Jadi kisahnya dari awal gini. Enggak benar Mas gak ya Ben? berarti Kak ya? Siapakah debater Kristen pertama yang mulai debat offline? Ya Luga. Luga itu dulu sering debater offline, punya nama dia. Bahkan masuk TV gitu. Diskusi debat terbuka sama. Gua sudah dengerin ya. Gua sudah terkenal dengan Moko Ginta itu Bang lanjut dulu Bang, aku parkun dulu Bang Handi ya. Parkun bentar Bang, 5 menit. Siap. Cuma masih di Facebook sama si Sugi. Iya. Masih main-main WA. Gua udah melanglang buana di debat terbuka. Jadi waktu itu Luga saya masih ingat itu dulu dia beli jas second di Jatinegara demi untuk tampil. Bener gak Kak? Betul. Iya, Habis itu 2012 kalau nggak salah ya Bang Andi ya. iya, habis itu setelah beli jas second demi untuk tampil pakai jas itu, keduanya dia udah jadi panitia, ya itu sudah menghasilkan duit tuh. Luga dulu itu banyak duit loh. Benar nggak Kak? Dapat 13 juta, gak 13 juta. Nah tuh. Yang lain mana nyalinya, nggak mau maju kayak Luga gitu loh. Itu maksudnya Mas Ben. Iya. Berapa kali kita udah ketemu Luga, yang lain mana? Orang waktu itu aku beraninya? masih di Facebook dikasih lihat Luga nih lo Ben. Dikasih lihat ini lo Ben dokumentasinya. Wih iya debat offline nih. Wah keren nih lu. 13 juta zaman dulu mah gede. Sama Ustadz Moko Ginta kalau nggak waktu itu. Luga dulu anak Blok M. Gila lu. Wih gede. Anak Blok M dia. Bisa beli mobil itu. Habis itu Luga jadi toko, tapi karena Luga Anak sering Blok M, lu tanya ketua copet Blok M gak nih si Manjuntak.
Uta Tambunan, preman nomor 1 di Blok M. Itu teman-teman gua. Tukang pukul nomor 1 di Blok M, Icak Roce Patiasina orang Ambon, tim Nyongki Peter, itu teman gua. Yang lu bawa ketemu gue siapa itu? Enggak, yang lu bawa ketemu gue siapa itu? Itu abangnya dia. Ibarat kata satu letting sama Hercules, abangnya Vincent. Jadi kemana-mana lu gak pergi bro, itu dikawal lu sama orang-orang itu. Yang lain mana berani sih? Tampil beda, gak ada yang berani. Pecundang ya semuanya. Lu gak doa yang berani. Edis wajar lah gue jadi ini kan, jadi sesepuh di dunia depan. Edis lagi, Edis mana pernah ke Jakarta, dia langsung dari Lampung langsung ke Amerika. Ngapain ke Amerika kalau di Indonesia belum kelar, ya kan? Betul. Indonesia dikejar-kejar, entar ditanya sama Muhammad Hijab, kau ngapain lawan saya di Indonesia aja kau nggak bisa lawan. Tapi kalau nanti gue diajak Elon Musk sama Stelo ke Amerika, gue pasti ketemu Rabi Smuley Botets, Rabi nomor 1 di Amerika. Baru nanti gue boleh lah ngobrol sama Muhammad Hijab. Tapi kemarin waktu Brother Hijab datang, kemarin waktu Brother Hijab datang di Masjid Sunda Kelapa. Kenapa nggak ngajak gue? Saya nelpon lu nggak angkat. Kenapa nggak ngajak gue? Lu nggak angkat telepon lu. Banyak kali alasan. Orang saya makan bareng, sholat bareng sama beliau. Nanti ulang tahun API yang kedua enggak ulang tahun API yang kedua 13 September. Saya undang kau jadi tamu VIP gak? Iyalah. Tamu VIP itu harus aman semuanya ya. Aman enggak. Nih coba kita sapa tamu dulu bentar bang. Di sini ya. Yellow Rocket, selamat malam Yellow. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen bang? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan bang? Enggak, ini salam aja buat Luga, ini suatu kehormatan bagi saya bisa ketemu Nabi ini. Ya nggak tahu dia ini Nabi dari mana dia ini, saya nggak paham juga. Iya. Oke, makasih bang Yellow ya. Yuk sama-sama. Iya bang. Saya turun lagi bang. Itu gimana nih? Nggak ada outennya. Iya bang, saya kasih slot. Saya kasih slot buat Kristen bang. 2 slot buat Kristen ya. Oke. Siap, makasih bang ya. Assalamualaikum. Ya. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam. Itu tadi Bang Andi, tolong kirim itu ada flyernya API itu kan, karena gue lihat di situ ada tiketnya juga ya. Oh, untuk teman-teman biasa itu. Kalau lu enggak lah. Lu enggak usah. Enggak, jangan khawatir. Coba bentar bang. Johnny Enrico, selamat malam. Assalamualaikum saudaraku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, ada yang boleh sampaikan bang? Iya, saya mencoba naik itu aja. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman untuk acara API. Ya mudah-mudahan sukses lah. Amin ya Allah. Makasih bang ya. Bikin salam buat teman-teman apologi. Ya langsung sampaikan sama Bang Handi bang, biar langsung sampai salamnya itu. Assalamualaikum Bang Handi untuk teman-teman semua di API ya. Siap insya Allah. Acaranya nanti. Amin, makasih bang ya. Salam Luga Tambunan. Iya, nabinya orang Kristen. Iya. Turun dulu ya. Oke bang Joni, siap bang. Kita kasih slot buat Kristen. Makasih bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, kau jadi narasumbernya sini gak ya? Kau kasih paham dulu yang bidat-bidat ini ya. Ya. Boleh. Oke bentar, gue cariin dulu teman lo diskusi nih. Mudah-mudahan ada di bawah nih ya, lagi mantau gitu kan. Makasih Bang Indra, syukron Bang, barakallahu fikum. Murah rezeki Bang, sehat selalu. Amin. Oke, Korek Api, selamat malam Korek Api. Malam. Islam Kristen bro? Kristen Protestan Katolik? Kristen. Oke, bersedia gabung di Denom King of King? Tentang apa ini? Enggak begitu caranya, gampang. Enggak begitu caranya. Masuk Alhamdulillah. Bro, kamu setuju nggak kalau Tuhan itu punya satu keluarga Tuhan?
Kamu tuh setuju nggak kalau Tuhan itu ada Bapa, ada Ibu, ada Anak? Lihat orangnya, ada yang menuhankan batu, ada yang menuhankan setan, ada yang menuhankan hawa nafsu. Enggak, ini ya, kalau bahasa Indonesia itu paham ya bahasa Indonesia ya, dengarkan. Kalau kita bertanya pengikut Muhammad, dia suka nyembah batu. Di mana tertulis? Kristen, dia Tuhannya Tuhan Yesus. Bukannya Yesus juga punya batu? Tapi kami tidak. Saya tanya dulu, diam kau, diam. Yesus punya batu? Yesus punya batu nggak? Kurang ajar. Woi, Yesus punya batu nggak? Kanan kau. Apa dia? Apa dia ini? Kenapa dia? Kenapa korek api? Kenapa kau ini korek api? Kan belum apa. Woi, kau kerasukan apa kau ini? Kau bilang kami menyembah batu. Yesus juga punya batu. Ah, gimana? Muhammad. Yesus punya batu loh. Gimana? Kau menuduh umat Islam menyembah jadi, batu. Bentar, dikit Bang Andi ya. Iya. Ya, jadi gini teman-teman ya, ini kan kita ada nih, teman-teman Kristen, kita ada narasumber nabi dari kekristenan namanya Luga Hontamunan. Dia mengajarkan ajaran kekristenan yang benar itu seperti apa, berdasarkan inspirasi yang diterima dari Roh Kudus gitu loh. Ternyata bukan una substantia tres personae, tapi una familia tres personae. Satu keluarga, 3 pribadi. Nah, benar kan Luga? Silakan. Mungkin ada yang nggak sepakat tentang itu. Jadi una substantia tres persona ini buatan seorang penyembah berhala yang namanya Tertullianus. Ternyata nggak benar. Setelah itu dicek di pengajaran Bible, itu bukan una substantia tres personae, tapi una familia tres personae. Satu keluarga, 3 pribadi. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Otin itu ada yang benernya. Yang 1:2 itu. Otin itu pengikut Paulus, ada yang benernya. Apa lagi nih? Otin itu pengikut Paulus, tak ada. Ini apa sih nih? Bang, kalau naik jangan sesuai dengan tema Bang. Jangan ngelantur sendiri Bang. Kalau Anda nggak bisa, Anda turun Bang. Ya. Mau naik ngomongin togel. Ada apa sih? Abang kalau naik sesuai dengan tema. Abang Rino dari Muslim atau dari Kristen Bang? Muslim. Izin Bang. Muslim. Apa yang mau disampaikan Bang? Biar kita kasih slot buat teman-teman Kristen. Udah, turun aja lah. Dikeluarkan Bang Andi. Gak jelas. Jadi gini ya teman-teman, baik dari kekristenan maupun dari Muslim, biasakan Anda naik bahas sesuai dengan tema yang sedang kita bahas. Jangan ngelantur, mau Anda Muslim mau Anda Kristen, ketika Anda ngelantur Anda akan diturunkan oleh host. Jadi sekali lagi saya ulangi ya di sini ya. Di sini karena kita sudah kedatangan seorang narasumber dari seorang nabi dari kekristenan namanya Luga Hontamunan. Di sini dia akan mengajarkan yang lurus itu seperti apa sih, dogma ketuhanan yang lurus. Ternyata apa yang diajarkan Tertullianus tentang una substantia tres persona itu ternyata nggak benar. Karena memang Tertullianus sendiri kan sebenarnya awalnya bukan Kristen ya, dia pengikut pagan. Jadi berdasarkan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus langsung ke Nabi Luga, itu bukan una substantia tres personae, tapi una familia tres personae. Satu keluarga, 3 pribadi. Nah itu ya, temanya di situ. Silakan. Kasih Pendra. Ya. Jadi begini. Bentar gak? Gue sapa tamu dulu nih Mbak. Siapa ini? Siapa nama ini? Halo bro, selamat malam. Syukuran Bro. Pendra. Islam Kristen bro? Muslim. Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan? Ini bahas Luga versus everybody. Iya betul, Luga versus everybody. Tapi everybody-nya merujuk pada orang Kristen non. Waalaikumsalam Bang Acung Samsul. Berarti nggak everybody lah. Ya pribadi untuk orang Kristen. Abang Kristen bukan? Every Kristen lah judulnya. Oh nggak apa-apa. Udah ya. Kalau ada yang mau disampaikan kita kasih 2 slot buat Kristen naik Bang ya biar jalan diskusinya ya. Ada. Apa? Mau tanya sama Luga.
Tanya apa? Mau tanya sama Luga. Masalah. Silakan. Masalah kehidupan sehari-hari. Bapak menyuruh anaknya mengembala sapi. Sapi merusak tanaman warga. Siapa yang salah? Sapinya lah. Potong aja sapinya. Ini pertanyaan aneh nih, nggak ngerti gua apa yang ditanyain. Udah itu aja jawabannya. Oke bang, makasih bang ya. Luga nggak bisa jawab bang, macet ya bang. Makasih bang. Tolong ya. Ya bang, assalamualaikum. Ya assalamualaikum. Kalaupun yang bertanya itu sesuai dengan tema. Jangan nanya sapi ya, mana sesuai dengan tema ya. Jangan keluar dari tema kalaupun ada pertanyaan. Ini ya. persapian. Jadi gini teman-teman ya, saya kasih statement dulu ya untuk orang Kristen yang di bawah. Orang Kristen ini kan sebenarnya sudah ditakut jemaat liar yang naik. Bentar bang, satu-satu bentar. Yuda Pratama, halo Yuda Pratama 3, selamat malam. Bang Yuda. Ya, halo selamat malam host. Iya, Kristen bang Yuda. Alhamdulillah saya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang Yuda, yang mau disampaikan bang? Ya, bentar. Siap. Sebentar. Iya bang, ada yang mau disampaikan bang, silakan. Saya mau tanya ini. Apa untuk itu? Yang non Muslim alias Kristen ya, itu yang patung Yesus atau gambar Yesus yang mereka jadikan Tuhan itu sebenarnya tuh Yesus aslinya apa cuma Yesusan? Soalnya setiap negara, setiap kota, setiap tempat tuh kadang tuh beda-beda wajahnya gitu loh. Kayak di Indonesia, di Cina, apa di luar negeri lah itu kok bisa beda-beda. Itu terus Tuhannya sebenarnya yang mana itu wajahnya? Ya namanya patung ya beda-beda lah. Ya di mana-mana patung mana ada yang sama. Lukisan itu kan. Oh. Kalau patungnya beda. Patungnya yang beda, bukan Yesusnya yang beda. Berarti patungnya itu wajahnya nggak sama persis dengan Yesus berarti ya? Enggak lah, enggak. Mirip-mirip aja. Berarti cuma gambaran doang ya? Betul. Ya Allah. Makasih teman-teman, syukuran. Makasih buat teman-teman yang selalu support. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silakan di follow dulu teman-temannya. Di atas ada akunnya Bang Handi Selebes, Bang Putra, Rangkayo, Bang Indra Kurniawan, dan Bang Ben Abraham. Saya minta tolong untuk di follow teman-teman Muslim yang ada di atas. Untuk yang Kristen kalau mau follow Luga Tambunan boleh, karena Luga buka lowongan untuk satu denom baru yaitu King of the King. Buat teman-teman yang selalu support, Bang Indra Kurniawan, Bang Putra, dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan abang-abang semua, selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ya, silakan buat Kristen yang naik, Anda mudah-mudahan berkualitas ya. Ya, ini ada si Lai nih, Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang Muslim ditahan dulu ya, jangan request ya. Bang Lai ini Islam bang ya? Alhamdulillah Islam bang. Alhamdulillah. Ya. Iya bang, ada yang mau disampaikan bang? Ini bang, permasalahan saya tergelitik di Yohanes 1:13 itu bang. Ya bang. Iya. Manusia yang tanpa darah dan juga tanpa daging itu siapa? Mungkin Bang Luga itu tahu bang. Ya, silakan enggak. Enggak, silakan enggak. Halo. Alhamdulillah saya dikasih naik sama Bang Bibel karena sering. Dia mempertanyakan Yohanes 1:13. Yohanes 1:13 jelaskan enggak? Silakan. Yohanes 1:13 itu adalah Yesus sendiri. Dia ditulis oleh Rasul Yohanes
mengenai dia adalah firman atau anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa. Jadi Yesus itu anak tunggal. Anak tunggal itu adalah darah daging dari bapaknya sendiri. Jadi bukan nabi. Kalau nabi itu ciptaan. Gitu. Kalau anak tunggal bukan ciptaan. Dia darah daging bapaknya. Oke, Bang Luga. Karena di kitab Bang Luga di Yohanes 1:13, siapa manusia yang tanpa darah tanpa daging itu? Tanpa darah tanpa daging, mana iya, ada kayak gitu? Itu Bang, di Bible Abang kan jelas Bang, kalimatnya, kata-katanya. Yohanes 1 ayat 13, orang yang memperanakkan bukan dari darah daging, bukan pula. Oh iya, artinya Yesus itu kan tidak dilahirkan berdasarkan darah Maria, daging Maria. Dia langsung turun dari surga. Yesus itu. Karena kan dia bukan darah dari daging Yusuf, darah daging Maria. Kalau dia darah daging Maria, maka Maria harus suci. Maria bisa jadi penghapus dosa dunia. Tapi kan yang menghapus dosa dunia adalah cuma Yesus, karena darahnya tidak tercampur dengan darah Maria. Makanya dia bukan anak Maria. Dia anak Roh Kudus, anak Bapa. Oke, udah dijawab Bang lah ya. Udah Bang ya. Saya rasa cukup. Tapi gini Bang Bebel. Bang. Oke, tapi Yesus itu kok mempunyai darah dan daging, Bang? Permasalahannya kan di situ. Anggap saya anak SD ini, Bang. Darah itu kan. Iya, Bang Lay. Itu udah dijawab Luga tadi, Bang. Nanti kita kasih slot buat teman-teman Kristen juga bertanya sama Luga, Bang. Biar jalan diskusi kita, Bang. Izin dulu, Bang ya. Oke, Bang. Terima kasih. Kalau kayak gini nggak jalan diskusi kita. Oke, makasih Bang. Saya cukup narasumber di atas. Ya, makasih Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. Iya, teman-teman Islam jangan minta permintaan naik dulu ya, biar jalan diskusinya. Yang Kristen aja yang naik, berakal tapi ya. Ini kita harus menggodok dulu. Orang-orang Kristen dulu mau digodok, mau dijadikan onde-onde. Silakan naik. Enak nih kalau orang Kristen dari Tritunggal Udin Petot dirubah jadi Tritunggal Titanium, kan ada mengangkat derajatnya, kan lumayan buat tambah ilmu. Silakan yang Kristen. Tritunggal Udin Petot, silakan. Ini kemana sih? Karena di roomnya si Troy udah saya giling semua. Mungkin udah pada cacat kali. Sambil nunggu tritung liar ya Kak ya. Ada ini aneh tanya nih. Berarti Roh Kudus itu gendernya perempuan atau seperti apa Kak? Kan dia emak tuh. Kan dia atau gimana Kak? Tuhan itu pada dasarnya dari pertama kali Nabi Musa menulis kitab itu udah diajarin. Kita ini kan baru dengar ini udah setelah 2025, 2024. Sementara di zaman Musa pun ini udah diajarin laki-laki dan perempuan itu menurut gambar Allah. Tapi sayang, rabi-rabi Yahudi ya itu nggak ngerti apa dari isi kitab yang ditulis oleh Musa itu. Harusnya 4.000 tahun yang lalu manusia udah tahu kalau Roh Kudus itu ibu. Tapi memang karena ditutup-tutupi oleh iblis. Nah, kan jelas itu laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan justru memperkenalkan dirinya bahwa manusia itu adalah dirinya sendiri, gambarnya atau anaknya. Kalau misalnya mama kita perempuan, ya anaknya juga pasti sama dong sama mamanya, mirip-mirip, beda-beda muka doang, tapi kan gambarnya sama. Nggak mungkin seorang ibu melahirkan anaknya tikus, nggak mungkin seorang ibu melahirkan anaknya monyet, anaknya pasti manusia. Demikian juga Tuhan, kita ini anak Tuhan. Kalau bapak kita Tuhan, berarti kita sama dengan Tuhan. Demikian juga kalau mama kita Tuhan, ya berarti mama kita yang Tuhan juga sama dengan kita. Apa di sini ada yang punya anak yang keluar gorila? Kan nggak ada kan? Kalau memang kalian menikah, pasti yang keluar manusia. Sama itu kasusnya.
Jadi nggak mungkin tidak ada Tuhan perempuan, terlalu ada. Karena yang bisa melahirkan itu sesungguhnya kita semua yang ada di sini yang dilahirkan dari Roh Kudus. Dibuat Adam dan Hawa itu kan ditiupkan nafas. Nafas itu apa? Nafas itu roh dan kehidupan. Roh itu sebenarnya seorang ibu yang memberikan kita bernyawa, hidup. Jadi itu sama, itu sangat masuk akal, itu nggak bisa dibantai itu. Jangan kayak Wanes, Bapak Tuhan Yesusnya Bapak, bininya nggak ada. Jadi Tuhan tunggal tapi cowok, lucu, cowok tapi nggak ada bini. Nggak mungkin seorang laki-laki bisa bahagia tanpa seorang perempuan. Apa bisa? Aduh, saya bahagia. Saya pegang titik saya, lalu saya banting, saya kocok gitu. Bahagia nggak? Nggak bahagia. Itu pun ketika kita megang titik, pasti ngebayangin satu perempuan. Terga. Sabar gak? Sabar gak? Bentar gak? Bisa dilanjut gak? Gua sapa tamu dulu gak? Iya, gua sapa tamu dulu biar jalan diskusi kita kan. Lu kan mau jadi narasumber di sini, bentar. Di Muma, selamat malam di Muma. Selamat malam. Kristen Islam bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya bang. Oke bang, yang mau sampaikan? Terima kasih diundang itu. Saya itu kemarin yang akun saya yang TikTok itu di Muma itu kan yang bahasa Jepang yang Bang Iqbal tanya kemarin itu. Itu HP saya itu kan tercecer waktu pergi berangkat kerja. Ya bang. Jadi ini akun baru lagi, ya kan. Oke, siap. Oke bang di Muma, nanti kita follow. Oke bang, saya pinjam kursinya dulu buat teman-teman Kristen bang ya. Ya kasih aja. Kalau mohon itu nanti biar saya naik juga bisa. Oke siap. Makasih bang di Muma ya. Ya. Ya bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Islam jangan minta permintaan naik dulu. Biar diskusi kita berjalan, usahakan yang naik Kristen dulu teman-teman ya. Kalau Islam semua di atas, tidak ada perdiskusian. Kalau tidak ada perdiskusian, tidak ada edukasi atau hiburan. Itu dia. Jadi usahakan teman-teman Kristen dulu yang kita prioritaskan. Kenapa? Agar diberikan pencerahan oleh nabinya Kristen, yaitu Luga Tambunan. Bagaimana Nabi Luga? Betul nggak kak? Betul. Betul, kalau nggak betul gua kick lo gak? Berarti kak sambil nunggu ini ya, juga kan edukasi juga. Kristen. Coba disapa bang. Bang DS nih, Bang DS. Selamat malam. Ya, yang Islam jangan minta permintaan naik dulu teman-teman. Dengar yang Islam. Waduh. Udah lanjut kak. Lanjut. Tolong yang Muslim. Tolong jangan ditahan dulu, jangan minta permintaan. Sambil nunggu ya kak ya, nunggu dari Kristen. Berarti gini kak, kan di Kejadian 1 nomor 26 kan dikatakan menurut rupa dan gambar gitu kak ya. Iya. Ini ada keluarga, ada bapak, ada emak, ada anak. Apakah berarti Tuhan yang keluarga ini sebenarnya prototipe dari manusia di dunia atau gimana kak? Betul. Jadi ayat itu sebenarnya sangat gamblang, sangat terang benderang, ya kan? Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Hal itu juga kan terjadi ketika kita pun kan melahirkan anak kan sesuai dengan gambar kita kan. Itu kan sama, siklusnya kan sama. Anak manusia melahirkan manusia, manusia melahirkan rupa dan gambarnya sendiri. Makanya Tuhan pun menciptakan kita, makanya kan sebenarnya kita disebut tanda kutip anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah kan berarti kita sama dengan Bapak kita yang adalah Tuhan. Ya, Pak Heri, halo Pak Heri, selamat malam Pak Heri. Siapa ibu kita yang sejati? Halo, ibu kita ya ada Roh Kudus. Kristen bang. Halo, assalamualaikum. Kristen Islam Bang Heri. Islam bang, ini cuma mau nanya bang, ada itu satu Bang Zuma 07 official tuh Bang Zuma bang ya?
Iya, ketahuan Bang kalau Bang Zuma itu Bang ya. Kalau Bang Zuma itu teman-teman pasti tahu lah. Saya nggak bisa pastikan itu Bang Zuma karena saya nggak lihat live-nya juga Bang. Nanti tanyakan aja langsung sama teman-teman yang lain ya. Oke, makasih Bang Heri. Assalamualaikum. Saya kalau menjelaskan akun Bang Zuma itu banyak teman-teman. Saya nggak tahu itu yang 01, 02. Tapi Bang Zuma selalu live pakai 01, 02, 03, 04 teman-teman ya. Lepas daripada itu saya nggak tahu itu. Jadi dicari tahu sendiri aja. Silakan. Lanjut Kak. Ya, saya pikir juga secara suara teman-teman harusnya tahu lah. Masa nggak bisa bedain mana suara Bang Zuma sama enggak? Jadi tolong selektif, tolong akan diri nge-give sebelum teman-teman analisa dulu suaranya. Sama ya. Lanjut Kak, silakan Kak. Lanjut Kak, lanjut. Hak. Oke, saya ulang ya. Jadi gini. Jadi kenapa kita segambar dan serupa dengan Allah? Itulah yang menyebabkan ketika kita punya anak ya sama dengan kita, mirip-mirip kan? Saya aja mirip dengan bapak saya, karena saya anaknya. Mirip wajahnya, ya kan, cara bicaranya gitu. Itu yang namanya segambar. Gitu. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu menganggap kita itu anaknya, makanya kita umatnya. Nggak mungkin, misalnya ada nggak bosnya anjing, anak buahnya kucing? Nggak mungkin, pasti anjing juga memimpin anjing, kera monyet memimpin monyet, manusia memimpin manusia. Nah, tetapi kita ini sama dengan Tuhan, makanya Tuhan bisa ngomong sama kita. Tuhan nggak mau ngomong sama binatang kan? Tuhan mau ngomongnya sama manusia. Justru malah jangan mencuri, jangan berzina, karena kita diajarkan, karena kita segambar. Kenapa Tuhan nggak mengajarkan hukum-hukumnya kepada kelompok-kelompok monyet? Wahai monyet, jangan kalian berzina. Wahai kucing, jangan kalian bercabul. Nggak perlu. Karena Tuhan tidak segambar dengan kucing, Tuhan tidak segambar dengan binatang. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut dan rupa kita, supaya berkuasa atas ikan-ikan, atas binatang-binatang. Makanya kita kan berkuasa kan sampai sekarang sama ikan-ikan. Ya, kita bisa makan ikan, kita bisa jadikan singa di kandang Ragunan sana. Jadi kita berkuasa atas semua binatang karena apa? Karena dia lihat tampilan kita ini adalah tampilan gambar Tuhan. Jadi bentuk manusia ini gambar Tuhan. Tuhan pun bentuknya seperti kita. Allah Bapa itu, yang namanya Allah Tuhan Bapa itu seperti orang tua yang berjenggot panjang. Yesus agak lebih muda, umur 35. Sama, karena memang dia itu Bapa kita. Makanya Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Mungkin gak anak sama Bapa beda bentuknya? Pasti sama. Makanya kita sebut, Bapa engkau sungguh baik. Karena dia adalah Bapa kita. Siapa ibu kita? Roh Kudus. Roh Kudus itu perempuan, mama namanya. Tetapi Tritunggal Udin Petot atau Tritunggal Tertulianus ini songong, bikin sok-sok serem, sok-sok ngeri, padahal nggak ngeri. Bikin-bikin 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, ditanya 1 hakikat aja dia nggak ngerti. Gitu. Hakikat itu apa? Kesadaran. Ya, semua juga tahu kesadaran. Apa maksudnya hakikat itu? Seperti apa jelasnya? Yang jelas itu adalah ya memang laki-laki dan perempuan. Nggak ada lagi yang bisa ilmu yang menentang itu. Laki dan perempuan itu udah gambaran tertinggi dalam semesta. Nggak ada lagi hukum yang menentang itu. Oh, masih ada yang lebih mulia dari bentuk laki-laki? Enggak. Bentuk laki-laki itu udah mentok. Nggak ada lagi yang bentuk yang lebih hebat dari bentuk laki-laki. Karena Tuhan sendiri pun laki-laki. Makanya laki-laki itu menjadi penguasa. Oh, masih ada bang
Gambar apa yang lebih tinggi dari laki-laki? Gambar kucing jantan, nggak mungkin. Masa gambar kucing lebih mulia daripada gambar cowok? Ya kan gitu. Siapa yang indah lagi? Ya wanita lah. Oh, apa gambaran terindah di alam semesta ini? Karena gambaran wanita itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Gitu. Makanya ketika tertulis kita melihat gitu, gambar-gambar, apa yang lu sampaikan, apa yang lu narasikan sedari tadi, di mana lu mengutip Kejadian 1:26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ kan merujuk kepada kata jamak, gak? Iya. Itu ada berapa? Ada bapak sama bininya berarti? Bapak. Iya. Berarti laki-laki diciptakan menurut gambar bapak, perempuan diciptakan menurut gambar Roh Kudus gitu. Ya iya, sesimpel itu. Jangan pertanyaan gua. Oke. Kawin nggak bapak sama Roh Kudus nih? Ya kawin lah, namanya juga suami istri. Yang ngawinin siapa? Bagaimana mungkin bapak bisa bahagia? Bentar, yang ngawinin siapa? Yang ngawinin nggak ada, karena dia udah paling tinggi. Justru dia lah yang mengidekan perkawinan itu, karena kan dia tertinggi. Jadi nggak ada yang ngawinin dia. Dia mau kawin ya kawin. Kawin itu kan, nikah itu kan berlaku buat manusia. Kamu main gitu kata Tuhan kan, beranak cucu ya kan, karena Tuhan yang lebih tinggi. Tapi kalau Tuhan siapa yang mau ngomong sama dia? Dia yang lebih tinggi, makanya disebut Allah yang maha tinggi. Nah sampai lu berani gini, lu kan berani nih menarasikan suatu paham di mana lu bilang kalau Yesus ini sebenarnya adalah anak daripada Roh Kudus gitu kan. Iya. Nah caranya Roh Kudus sampai punya anak Yesus ini gimana? Apakah perkawinan Bapak di sorga dan Roh Kudus ini sama dengan cara manusia itu kawin? Dalam hal sama, maksud gue itu melakukan hubungan intim 100%. Juga gitu? Iya, 100% sama. Kenapa bukan Roh Kudus langsung yang mengandung gitu? Yang nggak bisa mengandung kalau nggak ada sperma. Gimana sih? Sperma itu kan dari Bapa, sel telur dari Roh Kudus. Enggak. Kenapa bukan Roh Kudus langsung yang mengandung gitu loh? Bentar Bang Ben. Roh Kudus. Kenapa bukan Roh Kudus langsung? Maksudnya kenapa bukan perempuan? Kenapa bukan Roh Kudus? Memang Roh Kudus yang mengandung Yesus. Loh, yang ngandung dia kan Maria. Maria itu kan baru diciptakan tahun 2000 kemarin. Itu anak kemarin sore. Yesusnya udah ada sebelum Abraham ada. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada dengan Roh Kudus. Makanya dengan perwujudan Yesus yang sama persis gini. Yesus yang mengaku ada bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada itu, apakah perwujudannya sama dengan Yesus yang ada di foto-foto itu gak? Beda. Kalau mau lihat Yesus asli itu yang di Pulau Patmos, yang dikatakan kakinya seperti tembaga dalam perapian, suaranya bagaikan desau erba, matanya seperti mata api, rambutnya putih seperti salju. Itu bintang timur kalau gitu, bintang timur dong. Helel Ben Sahar. Kamu jangan ngajak saya berdebat di sini. Kamu jangan mengajak berdebat sama saya masalah Islam. Enggak, gua enggak. Siap. Waalaikumsalam Bunda, waalaikumsalam Bunda. Bang Den dan yang lain lanjut. Bang Indra, assalamualaikum. Iya. Nabi jangan maksud gua gini ya. Maksud gua kan biar kita ada obrolan aja gitu kan. Daripada lu monolog, lebih bagus kita ngobrol. Kita ngobrol kan. Daripada lu monolog gimana? Ya tapi kan nanti kan kalau nanti lu berbantah-bantah nanti itu ya enggak lah, bukan berbantah-bantah. Justru kita kan tukar pendapat. Kita tukar pendapat biar gue tahu juga apa yang lu sampaikan itu kira-kira bisa nggak gue rasionalkan dalam kepala gue kan gitu. Ya kan dasarnya dasar dari segala sesuatu perdebatan itu adalah ala laki ala perempuan itu dulu. Karena kalau lo udah main di luar ini, itu jatuhnya lo rancu. Nabrak sana nabrak sini kayak orang stres. Jadi kak lo lebih baik yang gue tanyain kan gini, lu bantah dulu dasarnya. Ya nggak bisa dong, harus rasional dong. Ya harus rasional lah, harus bisa diterima oleh akal. Nggak mungkin kan Tuhan itu memberikan kita informasi yang membuat kita bingung gitu kan. Lu tadi bilang. Tapi kan temanya kan laki dan perempuan dulu. Iya itu gue udah paham. Jangan konsep Roh Kudus itu gue udah paham. Jurus-jurusnya Juma jangan. Ya enggak lah. Ya enggak. Kan lu bilang ciri-ciri daripada Yesus itu berambut putih, kakinya seperti perak, ya kan? Lidahnya menjulur seperti pedang.
lidahnya menjulur seperti pedang bermata dua, ya kan? Lidahnya, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Oh, ya, bukan lidahnya, jangan salah bicara. Oh iya, maaf Nabi. Berarti seperti itu. Nah, kalau dilihat daripada ciri-ciri ini, lu tau nggak ciri-ciri Helal bin Sahar itu gimana? Ya, pada dasarnya malaikat itu mirip banget dengan Tuhan. Karena malaikat itu kan tangan kanannya Tuhan. Ganteng juga. Lucifer itu juga sangat malaikat yang paling tampan di surga. Iya, Lucifer Morningstar ya, Morningstar ya. Iya, juga ganteng banget, mirip-mirip dengan Tuhan. Gue dekat banget sama Lucifer Morningstar itu. Tapi kelasnya dia masih babu. Yesus anak tunggal, beda. Tapi kalau babu itu digaji. Tampangnya sama gak ya? Tampangnya sama ya? Ya lebih ganteng Yesus lah, lebih ganteng Yesus. Oh, oke. Ibarat kata. Ya, ada yang menarik nih. Ketika kamu bilang bahwasanya proses dia dikandung itu sama dengan proses manusia, berarti ada pertemuan sperma dan sel telur seperti manusia saat melakukan koitus atau senggama atau seperti itu, Kak? Atau gimana nih, Kak? Kalau Ya, sama kan seperti jadi itu. begini, kalau laki-laki dan perempuan di bumi kan mereka menikah. Sebelum mereka menikah nggak ada yang namanya janin atau roh. Roh itu kan setelah 6 bulan pembuahan baru ada roh diberikan Tuhan. Tetapi kalau Yesus ini karena dia sudah ada dari kekal, ayahnya juga kekal, jadi dia tidak bisa dikatakan diciptakan. Dia cuma ditetapkan. Jadi Yesus dengan Bapa itu sudah dari kekal ada, udah barengan, nggak ada istilah duluan ini nggak ada. Jadi Yesus sama Bapa itu sudah bersama-sama artinya sama-sama kekal. Nah, Yesus itu adalah perpaduan antara Roh Kudus dengan Bapa. Jadi dan itu sudah ada, jadi ketiganya ini udah sama-sama kekal. Jadi Yesus itu ditetapkan jadi anak. Nah, ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, dibikinlah sel sperma dan sel telur, maka terciptalah. Kalau Yesus tidak tercipta, dia sudah bersama-sama dengan Bapa. Jadi udah nongkrong bareng sama Bapa dari kekekalan. Itu. Makanya dia disebut firman anak gitu. Nah, di antara ketiga ini kan satu keluarga. Iya. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada anak gitu kan. Ada agak doubling sih, Kak, agak doubling. Lu bisa nggak cari posisi yang sekiranya nggak doubling ketika gua ngomong? Oke. Ada Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu kan. Bapa kawin sama Roh Kudus, punya anak yaitu Yesus gitu. Nah, kalian para manusia, bagi orang-orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus ini, penyembahannya itu ditujukan kepada siapa, Gak? Apakah ditujukan kepada Bapa? Apakah ditujukan kepada Roh Kudus? Ataukah ditujukan kepada Yesus? Ketiganya sebenarnya. Jadi ketiga-tiganya? Iya, karena ketiga-tiganya ini kan gennya sama, DNA-nya sama, jadi sama-sama Tuhan. Lu dapat konsep penyembahan, lu dapat konsep penyembahan kepada tiga-tiganya itu dari mana? Tertulis nggak di Bible untuk menyembah kepada tiga-tiganya? Wahyu pasal 5 ya. Ketika Wahyu anak 5? domba itu pasal ketika anak domba itu menerima gulungan kitab dari tangan dia, dikatakan tersungkurlah ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu, dan seluruh malaikat tersungkur jatuh menyembah di hadapan anak domba itu. Mereka mengatakan keselamatan bagi Allah dan bagi Yesus Kristus anak domba adalah kekekalan, kehormatan, kejayaan, dan mereka menyembah. Jadi mereka menyembah Allah Bapa dan Yesus Kristus yang duduk juga di sebelah kanan, itu sama-sama duduk di singgasana itu keduanya. Itu Bapa mana? Nah, berarti Roh Kudus ini juga disembah ya? Roh Kudus juga disembah ya? Iya, Roh Kudus disembah. Tapi kan Roh Kudus itu kan ditampakkan hanya dalam bentuk 7 obor. 7 obor itulah ketujuh roh Allah. Karena Tuhan masih merahasiakan sih. Karena menurut Tuhan itu ya terlalu mahal untuk diobral di bumi ini. Itu hanya buat orang-orang yang mau ke surga aja. Nah, jadi gue